Tapi nilai saya tidak mencukupi, bahkan tidak sampai 6. Saya harus mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi untuk bisa masuk universitas impian saya. 10 poin. Di provinsi Shanhe bahkan tidak bisa masuk ke dalam 1000 besar, apalagi untuk naik peringkat. Saat aku sedang bingung 7 keliling, tiba-tiba aku mendapat durian runtuh. Aku adalah putri kandung sejati dari keluarga kaya raya di Beijing yang ternyata baru saja kaya mendadak. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Nona, mari kita lihat apa yang ada di depan kita. Nona Lin, tolong tunggu sebentar di sini. Oh. Lin Siwan, apa yang kamu lakukan? Mau berhenti sekolah? Aku putri kandung sejati dari keluarga kaya raya di Beijing. Kasihan kalian rakyat jelata, aku akan ikut gaokao di Beijing. Lin Siwan. Siwan, di novel, orang tua kaya selalu mendukung putri angkat, jadi hati-hati. Tenang saja, aku tidak peduli pada mereka. Aku hanya mengincar KTP-nya, bukan orang-orangnya. Setelah gaokao selesai, aku pasti akan kembali ke sini. Aku datang. Vi. Ibu, ayah, biarkan aku pergi. Aku tidak pantas berada di rumah ini. Ziyi, jangan takut. Dia tak sebanding denganmu. Kamu putri yang ibu rawat 18 tahun. Ini sepertinya Nyonya Su, ibu kandungku. Lin Siwan, jika dia baik padamu, kita akan biarkan dia tinggal. Namun, bila dia berani jahat padamu, setelah dewasa, usir saja dia. Ini sepertinya kakak kedua Su. Hei, jangan merajuk. Apa maksudmu ditertawakan semua orang? Yang ini dewasa dan tenang. Dia juga memiliki suara bariton yang dingin. Itu sudah pasti kakak sulung Su. Wah, apakah ini yang disebut dengan intimidasi awal? Hah, tidak menarik. Lebih baik kupakai waktu ini untuk mengerjakan lebih banyak soal. Kami selesai, mari bicara. Tunggu, aku baru dapat ide soal ini. Pura-pura apa sih? Mau sok pintar? Lihat apa yang kutulis. Diam. Aduh, menyebalkan. Tidak bisa menulis. Lain kali, jangan belajar di ruang tamu. Meja ini terlalu rendah, tidak nyaman, dan semua orang menunggumu. Maaf, kupikir kalian masih mengobrol. Aku tak punya kamar, jadi menulis di sini. Nona sudah datang, kenapa tidak ada yang menyapa? Oh, tuan muda pertama, maafkan saya, ini kelalaian saya. Ibu, aku minta maaf, ini semua kesalahanku. Sayang, ini bukan salahmu. Aktingnya payah sekali, level keluarga kaya raya serendah ini. Sikapnya cukup baik, namun karena berasal dari desa, pasti ada beberapa kebiasaan buruk yang melekat. Sekarang tidaklah tepat jika dia masuk ke sekolah Zi. Lebih baik kamu belajar aturan keluarga Su dengan baik dan catat semua ini. 1. Tuan suka ketenangan, benci keributan, tidak boleh membantah Tuan, membungkuk 90 derajat saat melayani. 2. Nyonya minum sup yang direbus dengan air mata air jam 6 pagi, dan merendam kaki dengan air 45 derajat di malam hari. 3. Nona Zi suka terong balado. Apa ini masih abad ke-21? Konyol sekali, terasa seperti masuk novel dan menjadi korban bully. Maaf, aku tak mau menghafalnya. Aku ke keluarga Su demi persiapan gaokao, bukan untuk putus sekolah jadi pelayan. Jika kalian tak menyambutku, lebih baik aku pergi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ini adalah kesalahan kepala pelayan yang memberikan peraturan pelayan kepadamu. Jadi janganlah kamu marah atau kesal. Bela suci, pasti ada konsekuensinya. Jadi aku bisa minta kompensasi? Ucapkan. Aku mau sekolah di sana. Baiklah kalau begitu. Kamu harus benar-benar menuruti Zi, ya. Jangan sampai kamu menimbulkan masalah. Aku dengar para guru di sekolah ini merupakan lulusan berprestasi dari Universitas Tsinghua dan Peking. Kali ini, nilaiku pasti akan meningkat drastis. Ayah, bukankah ini sudah kita sepakati?
Mengapa yang paling menyayangi adik perempuan, begitu Lin Siwan tiba, malah ingin merebutnya kembali? Kak, jangan katakan itu. Ini memang bukan hakku. Kakak, aku tak akan bersaing. Aku akan tinggalkan keluarga Su. Jangan. Kaulah Suzy yang asli. Aku telah merebut posisimu. Bukan begitu. Ini memang rumahnya. Jangan coba memutarbalikkan fakta. Kaulah satu-satunya Suzy. Tidak. Baiklah. Kalau suka berakting, silakan saja. Kebetulan, aku sedang menghafal teks kuno. Pada musim semi tahun keempat era Qingli, Teng Zijing diasingkan untuk menjaga prefektur Baling. Tahun berikutnya, pemerintahan berjalan lancar dan rakyat hidup damai. Semua urusan yang terbengkalai kembali berjalan. Ziyi, dia adik kita. Siwan, orang tua Ziyi yang menukar kalian, dia juga tak bersalah. Ini adalah rumahnya. Bisakah kau bergaul baik dengannya? Itu tanyakan padanya. Aku tak punya hak bicara di rumah ini. Dia yang atur hubungan kita. Apa maksudmu? Kami tidak adil? Orang ini otaknya sehat kan? Apa maksud tatapan seperti itu? Aku masih. Kakak jagoan. Kamu menyalahkan kami karena pilih kasih atau menyalahkan kami karena telah menghilangkanmu? Tak perlu memutarbalikkan fakta untuk tutupi kebenaran. Aku paham kalian pilih kasih. Di panti asuhan, aku punya banyak saudara. Saat mereka bertengkar, aku akan membela mereka. Tapi, kalau tak bela Ziyi, apa kami bela orang asing sepertimu? tampaknya berbicara dengan mereka sungguh tak ada gunanya. Namun, Su Ziyi adalah putri yang kalian asuh sejak kecil. Tentunya kalian sangat mengenalnya. Jika ia sungguh-sungguh ingin pergi, ia pasti akan mengemasi barang-barangnya, lalu segera beranjak, bukan malah menekanku untuk membuat keputusan. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Seharusnya aku yang pergi. Aku sendiri yang akan pergi. Baiklah, karena kamu memang tulus, aku akan membantumu. Bolehkah aku bertanya, kamar Suji ada di sebelah mana? Yang pertama di atas. Aku gantu kemasi barangmu. Kembali kamu. Aduh, Kenapa kamu kaku sekali? Baru saja sampai sudah ingin usir adikku. Dia dibesarkan begitu. Bagaimana dia bisa hidup tanpa kami, keluarganya? Adik kedua, semarah apapun, jangan main tangan. Zi berkata tulus, kita bertanggung jawab atas pilihan. Zi terlalu baik, dia sampai menangis. Mana mungkin itu kemauannya, jangan paksa dia juga korban. Kau tahu orang tua Zi sejahat apa? Kalau dia kembali ke sana, bagaimana dia bisa hidup? Aku sendiri juga sama sekali tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Syukurlah aku yang salah tertukar. Kalau saja itu adalah sahabatku, dia pasti sudah menangis terseduh-seduh, dan akulah yang harus membujuknya. Suzy, mereka takkan biarkanmu pergi, dan kamu tak mau pergi. Tak ada yang memaksamu. Kenapa kamu bersikap seolah-olah bersalah padaku? Kamu baik, kenapa tak membelaku? Aku? Kau hanya memperkeruh suasana. Kau ingin aku sadar posisi dan pamer kasih sayangmu, kan? Apa yang kamu bicarakan? Zi kami juga korban. Dia menjadi putri kecil selama 17 tahun, sementara aku sengaja ditukar dan dibuang ke panti asuhan, akulah korbannya. Suzy adalah pihak yang diuntungkan. Sekalipun tidak tertukar, ia tak akan dibuang, karena itu orang tua kandungnya dan... mereka bodoh sekali, dan aku juga bodoh karena mencoba meyakinkan mereka. Aku lelah seharian di jalan, aku ingin istirahat di kamarku. Tolong antarkan aku. Lewat sini. Sudah lihat banyak kamar, mana yang kamu suka? Wow, ini kamar yang sangat besar. Dulu ketika aku di panti asuhan, aku dan sahabatku cuma bisa tinggal di ruangan gudang yang sempit. Lalu, di sekolah, aku tidur di kamar yang berisi 12 orang. Hanya saat aku di rumah nenek, barulah aku memiliki sebuah kamar kecil pribadi. Dari semua ruangan mewah ini, kira-kira yang mana ya yang harus aku pilih? Kakak, ini memang pada dasarnya adalah kewajiban yang harus kutanggung untukmu. Jadi, jika kamu ingin tinggal di kamarku, itu juga bisa saja. Mulai lagi sandiwaranya. Ziyi kita memang anak yang baik hati. Dulu nenek juga membujukku seperti ini, aku juga kesayangan nenek. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Saat tiba di keluarga Su, aku sudah siap tidak disayangi. Aku harus belajar, dapat KTP Beijing, masuk Universitas Tsinghua dan Peking,
dan mandiri. Ma, ini kamar Ji. Ada banyak kamar lain. Mengapa kamu tidak memilih yang lain dan malah merebut yang ini? Lin Siwan memang menyedihkan. Kita bisa membujuknya dengan cara lain, tapi jangan abaikan perasaan Ji. Kamar ini untukmu saja. Lain kali, jangan lakukan hal yang tidak tulus untuk pamer ke orang lain. Tidak. Tidak, Mama. Tidak. Dekorasi kamar ini semua sama. Aku pilih yang di atas saja. Posisinya bagus. Setidaknya tenang. Cocok untuk belajar. Dekorasinya sama. Kami tak tahu selera Anda. Jadi setelah Anda di sini, katakan saja apapun yang Anda inginkan. Bisa ditambahkan. Su, bisakah kamu memanggilku Mama untuk sekali saja? Wah. Kenapa menangis, sayang? Wah, asik! Akhirnya bisa sekolah di SMA Kota Jing. Kira-kira nilaiku bisa capai 700 nggak ya? Kakak kedua, kemarin aku salah, bikin kakak jadi marah. Hari ini ayah suruh kakak belajar bareng kita, aku pasti akan minta maaf baik-baik padanya. Kamu tidak salah, jadi tidak perlu minta maaf padanya. Ayo, kita pergi dari sini. Astaga, mereka ini kenapa sih? Di kompleks perumahan mewah seperti ini. Bagaimana caranya aku bisa dapat taksi? Aku sama sekali tidak boleh sampai terlambat ke sekolah. Halo ayah! Tidak kusangka ayah malah meminta Tuan Gao dari keluarga Gao yang tinggal di sebelah untuk mengantarku. Dia sepertinya orang yang disukai Su Jiwan, ya kan? Meskipun dia menolak tawaran perjodohan dengan Su Jiwan. Makasih ya. Nanti, jika perlu, pencet saja bel di sebelah. Anda kerabat jauh yang itu, ya? Siswa Suziyi telah memberitahu saya tentang kondisi Anda. Dasar Anda tidak cukup kuat, jadi mungkin Anda akan kesulitan jika masuk kelas unggulan. Lebih baik ke kelas reguler dulu. Kelas reguler? Iya. Boleh meremehkanku, tapi jangan halangi belajarku atau menyuruhku ke kelas reguler. Lalu, berapa nilai Su Jiwan? Dia siswa seni, nilainya di bawah standar 30-40. Jadi dia di kelas reguler? Dia di kelas unggulan. Sebagai siswa seni, nilai segitu sudah sangat bagus. Hubungan antar siswa di kelas unggulan sangat baik, saya tidak mau kamu mengganggu mereka. Oh, jadi ada geng-gengan. Kenapa? Kamu tidak mau ke kelas reguler? Mau sekali. Ikut. Hah, kalau sekelas dengan Su Jiwan, aku pasti sangat kesal. Tapi, apa mereka tidak punya data dari sekolahku sebelumnya? Kenapa Su Jiwan bicara apa saja langsung dipercaya? Mengapa rasanya dunia setelah pertemuan pengakuan keluarga jadi aneh begini? Pak Guruli, Anda sedang sibuk? Kemarilah sebentar, ini adalah murid pindahan yang akan ditempatkan di kelas Anda. Segera atur. Baik, Anda sedang sibuk. Kelas akan segera mulai. Tolong perkenalkan diri singkat. Baik. Halo semuanya, nama saya Lin Suwan. Saya berasal dari Provinsi Shanhe. Saya harap kita bisa menjalin hubungan baik selama 6 bulan ke depan. Kak Lin, adakah margalin yang terpandang? Dia bilang dari Provinsi Shanhe? Bukan orang kota Jing kita. Orang sana gila belajar kan? Gila belajar, kenapa kemari? Ya itu memang bodoh. Harap tenang. Semuanya silakan duduk kembali. Posisi ini bagus, dekat guru, sepi, tidak ada yang menggangguku. Ayo anak-anak, kita buka buku paket halaman 103. Oke, akhirnya tenang. Saatnya belajar giat, berjuang untuk Gaokao.
Tenang, tenang. Seminggu lagi kita akan mengadakan ujian simulasi besar dan sekolah sangat mementingkan ini. Kalian semua persiapkan diri baik-baik. Akhirnya tiba. Semangat. Terima kasih banyak, Mama. Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Gugup, semangat, dan antusias sekali. Apakah naskah ujian Jing memang sesuai rumor? Terima kasih. Pasti gugup sekali ujian naskah ujian Jing pertama kali. Iya, pendidikan di desa tertinggal, jadi jangan berkecil hati. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang benar-benar tidak bisa, kerjakan saja soal-soal yang dasar. Ziwan kami ini perhatian sekali. Makanlah yang banyak agar ujiannya lebih lancar. Registrasi rumah tangga kota Jing belum kudapat, tak usah layani dia. Kak, mending berangkat sama kami saja. Jangan merepotkan Kak Gaoyin. Dia cemburu pria idamannya mengantarku ke sekolah setiap hari? Oke. Kakak, hari ini kan ujian simulasi. Kenapa masih menghafal kosakata? Jangan-jangan ini SKS, ya? SKS itu apa? Kata guru kami. Ini persiapan intensif. Hari ini ujian pertamaku di kota Jing. Tentu harus kuhadapi serius. Jangan pura-pura, pikirkan bagaimana menjelaskan ke ayah ibu jika ranking terakhir. Kakak kedua, jangan bicara begitu. Biar kemampuannya kurang, yang penting dia telah berusaha. Ziwan memang terlalu baik hati. Naskah ujian Jing, naskah ujian Jing, naskah ujian Jing. Pantas saja temanku yang sudah lulus bilang naskah ujian Jing memberi rasa percaya diri luar biasa. Ternyata begini, mulai sekarang akan kubuktikan pada mereka kekuatan siswa dari Provinsi Shanhe yang terbiasa belajar mati-matian. Aku, sang juara kelas dasar, bisa meraih nilai 650 ke atas tanpa perlu mengulang. Aku adalah manusia baja yang tidak pernah libur, bangun jam 5 pagi dan tidur jam 1 malam. Ini adalah momenku untuk berburu. Apakah anak-anak kelas reguler bisa menyelesaikan soal secepat ini? Ini pertama kalinya aku selesai ujian tanpa merasa pusing. Demi naskah ujian Jing, aku harus tetap di keluarga Su demi mendapatkan registrasi rumah tangga kota Jing. Guru, aku sudah selesai. Naskah ujian Jing ini benar-benar hebat. Ayah, Zi yakin kali ini dapat nilai 100 lebih. Hadiah besar untuknya ya. Kakak kedua, sudahlah soalnya memang kebetulan mudah. Zi, kita memang hebat ya. Enak ya punya registrasi rumah tangga kota Jing. Hidupnya senang terus. Itu Suan. Bagaimana soal-soal ini dibandingkan dengan sebelumnya? Tanpa subsidi negara, seberapa bagus nilai mereka? Hidup itu kan bukan cuma tentang belajar. Kakak pasti punya kelebihan lain. Lepas earphone-mu, makan bersama keluarga. Kok masih pakai earphone? Apakah ayah sedang berbicara denganku? Kalau soal ujian simulasiku ini, soalnya lumayan baru, tidak terlalu sulit. Kurasa nilaiku cukup bagus. Lin Suan, jangan sombong kamu. Suan percaya diri itu baik. Dia kan dari Provinsi Shanhe, belum terbiasa dengan soal-soal ini. Baru mengerjakan beberapa set soal saja sudah mulai sombong, sok sekali. Orang-orang ini aneh. Bukankah mereka sudah punya dataku yang dulu? Mengapa mereka seolah tak mengenalku? Sepertinya mereka memang tak peduli padaku. Tak apa. Dihina sedikit demi registrasi rumah tangga kota Jing, itu sepadan. Aku masih ada soal yang belum selesai, jadi aku naik dulu. Cuma bisa mengerjakan soal saja, apa gunanya? Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa menandingi Zi kita. Aku kenyang, makanlah pelan-pelan. Siapa? Suan. Iya, ayah, ada keperluan apa? Zi juga punya satu. Yang ini disiapkan nenek untukmu waktu kamu lahir. Akankah Zi setuju?
Ini bukan yang asli, tapi model dan beratnya hampir sama. Kalian kakak beradik dapat satu-satu. Adil kan? Hadiah dari pria pasti ada udang di baliknya. Tiba-tiba bersikap baik. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. 1, 2, 3. Itu, nama keluargamu untuk sementara tidak bisa diubah. Pertemuan pengakuan keluarga juga harus ditunda dulu. Gawat registrasi Jingku. Tapi statusmu sebagai putriku tidak akan berubah. Aku tadinya juga tidak mau ikut campur dalam intrik keluarga elit Su. Sekarang jadi lebih mudah. Tapi bagaimana dengan registrasi rumah tanggaku? Sudah ditandatangani di kota Jing. Hah, kalau begitu tidak masalah. Aku memang sedang ingin fokus belajar. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Kenapa reaksinya begitu baik? Jadi, kalian jamin registrasi rumah tanggaku selalu di kota Jing? Tentu saja, kamu anakku, registrasi rumah tanggamu mau kemana lagi? Aku tidak yakin. Keluarga mereka semua sedikit tidak wajar, seolah-olah bukan orang sungguhan. Kalau begitu, bersumpahlah dan ikuti ucapanku. Baik, jika saya melanggar aturan ini, perusahaan akan dianggap melanggar kesepakatan likuidasi dan kebangkrutan. Baiklah, sudahlah. Aku harus segera melanjutkan belajarku. Ayah, cepatlah beristirahat. Dapat registrasi rumah tangga kota Jing, Opera Jing, Xinghua. Aku datang. Mengapa anak ini begitu fokus pada dirinya sendiri? Dia bahkan tidak menunjukkan kemarahan. Apakah dia sudah tidak memedulikan kita lagi? Ada apa ya? Aku baru saja bilang pada Suan bahwa dia tidak bisa mengganti nama keluarga dan pertemuan pengakuan keluarga tidak dapat dilaksanakan. Dia menerimanya dengan begitu tenang, padahal dia putri bungsu yang paling kuandalkan saat itu. Apa aku sudah terlalu keras padanya? Aduh, jangan dipikirkan ya. Gadis seusia itu memang harga dirinya tinggi, suka cari muka. Sekarang dia sangat percaya diri, kan? Benar ya, kita sudah baik padanya, memberinya kehidupan yang tak pernah terbayangkan. Tapi setidaknya dia tahu diri, tak mengharapkan yang bukan miliknya. Memang ada benarnya, tapi aku rasa dia tidak punya rasa memiliki di sini. Seakan dia bisa pergi kapan saja. Mana mungkin ya, Lin Xuan tak pintar, tak punya kelebihan, hanya bisa andalkan keluarga Su, tak mungkin pergi. Ayah, Kak Suan pasti belum terbiasa di tempat yang asing ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menjalin hubungan baik dengan Kak Suan, jadi ayah tak perlu cemas. Dasar anak nakal. Ayah, sudah larut. Besok sekolah aku tidur duluan. Iya, baik. Kalau begitu semua kembali tidur ya? Oh, nama Lin Xuan. Jenis kelamin perempuan. Alamat Kota Jing. Kota Jing. Ini adalah Kota Jing yang sesungguhnya. Masa depan cerah membuatku tidak bisa tidur sama sekali. Oh, sepertinya lampu-lampu di rumah Tani semua belum dimatikan. Hei. Meskipun aku sudah mematikan lampunya, masa depanku masih tetap cerah, bersinar terang. Ketua kelas, kenapa meneleponku sewarut ini? Kami baru selesai belajar. Astaga, kamu ini Jingshi. Apa yang kamu lakukan sekarang? Pergi, rusak. Suwang rindu, mungkin dia ke Jingshi mencarimu. Kamu tidak dianiaya, San? Tidak sedih, Tan? Aduh, jangan terlalu sentimental. Aku tak tahan. Kenapa merasa dianiaya? Tidak sedih. Kalian tak akan mengikatku kembali ke kota Shanhe untuk ujian nasional, kan? Jahat sekali. Suwang. Tunggu kalian di Jingshi. Aku traktir makan. Sekarang aku kan orang kaya. Buru datang. Jaga dirimu baik-baik, kami akan mematikan lampu. Dah. Orang-orang Malang ini sama sekali tidak mengetahui betapa menyenangkannya berada di Jingshi. Aku sekarang memiliki sebuah villa megah untuk ditinggali, memiliki KTP Jingshi,
dan masa depan cerah yang tak terbatas. Ahahaha, aku sungguh tidak ingin kembali ke Shanhe. Tapi, di Jingxi yang begitu indah ini, tak ada satu orang pun yang benar-benar mencintaiku. Setiap tahun selalu saja diperlakukan istimewa olehmu. Bagaimana mungkin aku tidak merasa teraniaya? Tapi, kenapa juga aku harus merasa teraniaya? Apa masalahnya jika keluarga Su tidak menyayangiku? Aku sudah merasakan cinta yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih membara. Aku sama sekali tidak menginginkan kasih sayang yang rendah dan munafik dari keluarga Su itu. Baiklah, aku akan mengerjakan 2 set soal untuk menenangkan diriku. Kenapa aku belum bersemangat sama sekali, ya? Kenapa terburu-buru? Apa kamu bisa lulus matematika kali ini? Kalau tidak dapat 500 sampai 600 kali ini, wali kelas pasti memanggilku. Murid dari kota Shanhe ini memang beda. Sejak dia datang, aku tak pernah lihat dia main. Belajar mati-matian. Anak baru, kamu belajar giat tiap hari. Sebenarnya berapa nilaimu? Jangan-jangan nilaiku di bawah 400. Perkiraanku di atas 690. Tapi aku kurang yakin dengan soal esai matematika terakhir. Kalau kebetulan benar, lebih dari 700 seharusnya bukan masalah. Kalian dengar dia bilang apa? Perkiraanku di atas 690. Bahkan 700 pun seharusnya bukan masalah. Jika kau memang sehebat itu, kenapa tak ke kelas unggulan, malah ke kelas reguler kami? Permainan dimulai. Nilainya sudah keluar, hei sudah keluar, cepat gurunya datang. Genius akademik, kamu tidak mengecek nilai ujianmu? Aku ke sana nanti, kalau tidak buang waktu. Dia pasti takut. Ayo kita juga pergi lihat, apa yang dia katakan benar atau bohong. Ayo. Mengapa orang-orang di Jingxi ini begitu bodoh? Mereka seperti umpan meriam tanpa otak di drama-drama pendek. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa ada sesuatu yang kalian butuhkan dariku? 719, Lin Xiuan, nilaimu 719. Kaget ya? Ini bukan cuma kaget, ini sungguh luar biasa. Itu nilai 719. Lin Xiuan, sebelumnya aku sudah lancang. Aku tulus minta maaf padamu. Maaf. Tidak apa-apa. Anggap saja angin lalu. Aku tidak peduli. Oh, yang maksudku adalah begitu saja ya, sudahlah. Kamu benar-benar dewa satu-satunya. Kamu mengalahkan peringkat pertama kelas unggulan 40 poin. Nanti siapa berani remehkan kelas reguler kita? Peringkat pertama ada di kelas kita. Siapa tahu nanti juara ujian masuk universitas juga dari kelas kita. Harus ikut merasakan kebahagiaan murid. Aku juga. Apa aku salah terlalu bagus? Lain kali, nilai dibiarkan rendah saja. Kalian sedang apa? Bel akan berbunyi. Cepat duduk. Direktur sekolah, silakan. Suwang, bagaimana perasaanmu setelah datang ke sekolah? Perasaanku kurang baik. Tidak betah di kelas reguler? Mau Bapak bantu pindah ke kelas unggulan? Oh, tidak perlu direktur. Anda bilang murid kelas unggulan terlalu akrab. Saya takut tidak bisa berbaur. Saya suka suasana belajar di kelas reguler. Tapi Pak. Ada hal lain? Kelas sudah mulai. Setiap detik berharga di kelas 3. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kamu kembali fokus belajar di kelas? Lin Xiuan, nilainya sudah keluar. Ayah, aku di lapangan latihan piano. 541. Kamu di atas batas nilai universitas top 3 poin. Benarkah? Sudahlah, sudah kukatakan soalnya kali ini gampang. Tahu siapa peringkat 1? Ternyata Lin Xiuan yang baru pindah itu. Apa? Lin Xiuan? Astaga, 719 poin? Dia memang hebat. Dia sebetulnya sehebat itu. Akan tetapi, jika ayah dan ibu sampai tahu, mereka pasti akan lebih memberikan perhatian kepada Lin Xiuan. Ayah dan ibu sama sekali tidak boleh tahu nilai dia yang sebenarnya.
Ibe, Kalian sudah pulang? Oh ya, hari ini hasilnya keluar kan? Iya, memang benar. Siwan, kamu baru di sini. Bagaimana hasil ujianmu? Bu, hari ini saya benar-benar ingin makan hidangan terong rebus merah yang lezat buatan ibu. Selama ayah dan ibu tidak berinteraksi dengan Lin Siwan, mereka tidak akan tahu nilai Lin Siwan yang sebenarnya. Ibu, biar aku saja. Halo, oh, bagus sekali. Aku yakin aku akan tumbuh lebih tinggi. Sampai jumpa lagi. Ziyi, telepon dari siapa? Kata direktur sekolah, Su Jiyi lampaui batas nilai universitas top 3 poin, ibunya harus beri hadiah. Anakku hebat, malam ini ibu masakkan lebih banyak lauk. Aku ke meja makan dulu. Baiklah, itu ide yang bagus. Aku akan segera membantu. Hari ini aku masak sendiri tambah lauk untuk rayakan prestasi Ziwi kita. Ayo, mari kita bersulang bersama untuk merayakan pencapaian ini. Ji pintar dan rajin, sudah sepantasnya mendapat nilai bagus. Benar, Ji kita memang yang terbaik. Sayang, kamu mau hadiah apa? Ayah akan penuhi semuanya. Kalau begitu, aku mau tas model terbaru dari Jimshi. Baik, beli. Oh ya, bagaimana dengan nilai Siwan? Siwan ada di mana? Mengapa dia belum turun untuk makan malam? Kakak dia, nilainya tidak begitu bagus, jadi suasana hatinya sedikit buruk. Ayah, ibu, kakak, nanti mohon jangan menanyakan nilainya ya. Siwan dari desa, nilainya selalu kurang. Wajar jika tidak bisa mengikuti. Ini salahku, tidak bantu kakak. Seharusnya aku bantu dia belajar. Ji, kau terlalu baik. Lihat Lin Siwan, tak punya teman. Ya kan? Long Xiaobai, pamer ke siapa sih? Kakak kedua, tolong jangan berkata seperti itu. Nanti kakak akan menjadi sangat sedih. Aku akan segera memanggil kakak untuk turun makan sekarang juga. Jika semua tahu Lin Siwan dapat nilai di atas 700, semua pujian dan hadiahku jadi miliknya. Aku tak akan membiarkannya. Oh, oke. Ayo turun makan. Lin Siwan, senang sekali ya? Kau pikir kau antagonis wanita jahat? Kau bermuka dua, tak ada orang kau tak berpura-pura lagi. Kamu bicara omong kosong apa? 719 poin. Kamu menyembunyikan kemampuan. Terima kasih. Ini berkat Jinjin. Aku kan terus berusaha. Jangan sombong. Kamu pikir nilai bagus bisa menggantikan posisiku di keluarga Su? Papa dan Mama hanya punya satu anak perempuan, yaitu aku. Kakak pertama dan kedua juga lebih menyayangiku. Kamu, orang udik, sadarilah posisimu. Posisi apa? Aku tanya padamu, kamu ini posisi apa? Kamu anak haram. Tolong, pahami posisi kita berdua. Aku putri kandung yang hilang bertahun-tahun, sedangkan kamu hanya anak korban perdagangan manusia. Apa hakmu mencari masalah denganku? Memangnya kenapa? Di keluarga Su, aku anak tunggal orang tua. Oke, semua yang kamu katakan benar. Keluarga Su itu aneh. Apa kamu cocok dengan mereka? Dasar piawang. Aku tahu kamu iri pada kasih sayang orang tuaku dan kakak-kakakku. Keluarga Su akan jadi milikku. Jangan harap. Yaris! Kamu bilang keluarga Su milikmu, tapi apa kamu punya sahamnya? Pernah ke kantor pusatnya? Punya properti atas namamu? Pernah sentuh kekuasaan nyata mereka? Aku. Kekuasaan sepenuhnya di tangan laki-laki. Mereka tak menyukaiku, jadi mereka tak akan memberikannya padaku. Tapi mereka menyukaimu, dan kamu tetap tak dapat apa-apa. Suzy, aku tak ingin kasih sayang semacam itu. Kasih sayang yang semu itu sama sekali tak berarti. Hanya kekuasaan yang nyata yang merupakan dukungan terkuat. Aku sarankan padamu, biasakanlah untuk belajar dengan giat. Jangan sombong, aku tak punya itu, karena aku belum dewasa. Setelah ujian nasional, Papa Mama akan memberikannya padaku, bukan padamu. Baiklah. Semua yang kamu katakan memang benar adanya. Baiklah, kalau begitu aku akan turun untuk makan sekarang. Jika kamu ingin melanjutkan pembicaraan, kita bisa terus berbincang. Namun jika tidak ingin,
Dengan posisi ini, suasana ini, dan latar belakang cerita ini, mengapa rasanya akan ada hal bodoh yang terjadi? Ziyi, Siwang, cepatlah turun untuk makan malam. Ya. Suzy, dengarkan aku. Jika kau terluka, hanya kau yang merasakannya, paham? Tentu aku takkan sakiti diri. Bagus kamu paham. Ayo makan. Kak, kamu tidak bisa bicara begitu padaku. Ujianmu tidak bagus. Jangan melampiaskan. Ziyi, kamu kenapa? Lin Siwang ganggu Ji, tamat kau. Dia sebenarnya tidak sebodoh itu, justru aku yang bodoh. Bisakah kita lewati saja tahap ini? Aku sangat memohon kepadamu. Kakak, bagaimanapun juga, kamu tidak berhak berbicara seperti itu kepadaku. Mau melakukan apa? Ji, ada apa denganmu? Ini sangat menyakitkan. Jadi jangan menyalahkan kakakmu. Dia tidak punya luka sedikit pun, kalian percaya dia jatuh sendiri? Oh, kepalaku sakit sekali. Sepertinya aku mengalami gegar otak ya. Bukan. Apakah kalian semua benar-benar mempercayai ini? Baiklah, sepertinya kalian semua sudah terlanjur percaya. Oke, sudah dimulai. Sudah gegar otak, kamu masih mau apa lagi? Dasar bajingan, dia sudah sangat sabar menghadapimu. Dia sudah sesabar ini. Kenapa kamu masih tidak bisa diajak bicara? Siwang, kamu sungguh-sungguh membuat Mama sangat sedih. Duduklah. Dulu aku mengira kau hanya bersikap kasar. Tidak kusangka hatimu sekejam itu. Setelah tiba di Jing City, dunia ini seakan memiliki masalah besar. Hidup semakin dramatis. Rasanya seperti novel klise, atau lebih tepatnya, drama pendek klise. Aku sadar betul bahwa aku bukan karakter utama di dunia ini, tapi apa peduliku, itu adalah naskah mereka. Tetapi dalam naskah kehidupanku, mereka hanyalah karakter pendukung. Siwang, cepat minta maaf pada adikmu. Meski ku tahu banyak ejaan kata maaf, tetap saja aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu sudah membuatnya seperti ini dan masih bilang tidak ada hubungannya. Apa kami buta? Hei, kita bisa cek CCTV. Itu bisa membuktikan aku tak salah. Kurasa kau sengaja mendorong Zi di sini karena mengira tak ada CCTV, kan? Kapitalis jahat punya banyak uang tapi tak pasang CCTV lagi. Siwang, meski suasana hatimu sedang buruk, Ziyi tetap adikmu, jangan melampiaskannya padanya. Lagi pula, nilaimu yang jelek bukan salahnya. Lin Siwang, sebelumnya adikmu masih merasa bersalah karena tidak memberimu les tambahan. Kamu benar-benar bajingan. Tunggu sebentar. Apa yang barusan ku dengar? Nilaiku jelek? Apa orang-orang di kota Jing punya salah paham tentang apa itu nilai jelek? Padahal aku jelas-jelas mendapatkan nilai. Lepaskan tanganmu dariku. Jika kamu berulah dan Zi menderita, akan kubuat kamu membayar berkali-kali lipat. Sungguh tidak bisa dipercaya. Akhirnya sandiwara ini selesai juga. Aku sangat lapar. Hampir saja aku lupa bahwa tujuanku datang ke sini adalah untuk menyantap makanan. Wow, begitu banyak hidangan lezat di sini. Dan yang paling kusukai adalah paha ayam besar favoritku. Dan di sini juga ada iga babi asam manis yang sangat aku sukai. Banyak sekali makanan lezat di sini. Ini semua. Ini juga enak. Meja ini besar sekali. Dulu banyak lauk yang tidak bisa kuambil. Hari ini aku harus coba semuanya. Inilah balas dendamku karena dijebak Suzy. Tolong jangan padaku. Jangan padaku. Tidak apa-apa, ada Mama di sini bersamamu, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Mama, jangan takut, kan ada Mama di sini. Adik, kakak akan menghukum Lin Siwang itu. Kakak kedua, jangan begitu.
Kakak baru datang, dia tidak aman. Ini salahku, buat dia marah. Jangan salahkan dia. Bodoh, kamu itu terlalu polos dan baik hati. Aku hanya memiliki satu permintaan. Kumohon kepada kalian, janganlah kalian meninggalkanku. Biarkan aku tetap berada di samping ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Aku bersedia diperlakukan seperti apapun oleh kakak. Anak bodoh, kamu kan harta karun yang kami besarkan. Mana mungkin kami membuangmu? Mama, Papa. Maaf, Nona Li, para pelayan dan koki semuanya sedang libur. Tiba-tiba sekali liburnya. Lalu yang lain tidak sarapan? Tuan Nyonya dan kedua tuan muda ke rumah sakit jenguk Nona Zi. Jadi mereka mau membuatku kelaparan. Kata tuan muda kedua, ini hukumanmu. Keluarga Sukan, keluarga kaya raya, mengapa sangat pelit? Aku ini siswa SMA kelas 3. Jika tidak sarapan, nutrisi tidak akan tercukupi. Jika nutrisi tidak tercukupi, efektivitas belajarku akan menurun. Jika efektivitas belajarku menurun, nilai-nilaiku akan anjlok. Jika nilaiku anjlok, aku bisa gagal. Kau mengerti tidak? Kau mengerti tidak? Iya. Kamu tidak mengerti. Hah, sudahlah. Ini juga bukan salahmu. Biar aku masak sendiri saja. Baik. Apa-apaan ini? Sebenarnya ada orang yang pernah tinggal di sini atau tidak? Dasar pelit, sungguh tidak berperasaan. Karena tidak ada makanan yang bisa kumakan, terpaksa aku hanya bisa mengisi perut dengan makanan rohani. Tidak ada yang menjemputmu ya. Ayo naiklah ke mobil. Wangi apa? Mau? Aduh, ini bagaimana ya? Aku merasa tidak enak. Harum sekali aromanya. Aku jadi tidak enak sendiri. Kalau rasanya enak, makan saja semuanya. Hanya saja, kenapa kamu bisa sampai selapar ini? Dasar si pelit. Suzy terluka, tapi aku tidak diberi makan. Aku bilang padamu, ini tidak ada hubungannya dengan Suzy. Aku tidak mendorongnya. Dia jatuh sendiri. Baiklah, walau tak paham, sarapanmu selanjutnya kubawakan dan makan malam bisa di rumahku. Sosok yang dikagumi Suji, yang ayah Su kejar untuk dijodohkan. Dalam alur cerita klise ini, dia seharusnya jadi karakter utama pria. Berurusan dengannya pasti sangat merepotkan. Tidak, ini bisa ganggu persiapan ujian masuk universitasku. Kamu tidak punya maksud lain, kan? Jangan sampai kamu punya pikiran macam-macam. Teman sekelas Gao, kita ini siswa SMA, belajar adalah tugas utama kita. Kita harus bersiap hadapi ujian masuk universitas. Hei, jangan cengengesan, ini masalah serius. Pacaran dini akan membuat nilai kita anjlok drastis, bahkan bisa membuat kita jadi bodoh. Aduh, membayangkannya saja sudah menakutkan. Tapi Lin, aku sekarang adalah mahasiswa di universitas top. Apa aku masih perlu belajar keras? Oh, ternyata kamu bukan seorang siswa SMA. Aku tadi berpikir itu. Orang tuaku sangat mengagumimu, jadi mereka memintaku menjagamu. Oh, begitu ceritanya ya. Terima kasih banyak Tuan dan Nyonya. Oh, aku sangat berterima kasih kepada orang tuamu. Oh, jadi barusan kamu berpikir bahwa aku punya perasaan kepadamu? Tidak. Jangan bicara sembarangan. Kita harus harmonis, bebas, setara, adil, dan taat hukum. Oh, tadi aku hanya kebanyakan makan bakpao, jadi sedikit pusing. Ya ampun, sungguh. Bagaimana bisa aku melakukan hal bodoh seperti ini hari ini? Aku pasti sudah tertular sindrom novel dari keluarga Su. Memalukan sekali. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian menemaniku terus-menerus beberapa hari ini. Kakak kedua, kalian sudah gila ya? Hahaha. Zi, kali ini ujiannya bagus sekali. Kita belum merayakannya. Pas sekali Zi sudah keluar. Ayo kita rayakan bersama. Terima kasih Mama. Terima kasih Kakak. Oke, sekalian ajak keluarga Gao di sebelah biar ramai. Wah, ini semua karena Linsu. Kalau tidak, adikku tidak akan menderita.
Kakak kedua, aku sudah tidak apa-apa kamu. Mohon maafkan kakak ya. Bukankah itu Linsu? Siapa ya yang ada di sampingnya? Kakak Gaoyin? Linsu pasti sedang bersama kakak Gaoyin. Linsu itu memang dasar orang licik. Dia berani-beraninya mencoba menggoda kakak Gaoyin. Tidak bisa, kakak Gaoyin hanya boleh jadi milikku. Setelah aku masuk universitas, aku akan menikah dengan kakak Gaoyin. Kakak Gaoyin, kamu datang aku beberapa hari ini. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Xiaoyan pulang. Kamu sudah pulang. Keluarga Su di sebelah sedang mengadakan pesta perayaan kecil untuk putri mereka, dan mereka secara khusus mengundang kita ke sana. Astaga, aku tidak ingin pergi. Kenapa? Apa kamu masih trauma karena terus-menerus diganggu oleh putri keluarga Su yang itu? Anak kalian diganggu oleh wanita gila. Apakah itu lucu? Hai, aduh, tapi aku dengar sudah menganggap putri kandungnya itu berbakat. Aku ke sekolah waktu itu, dia dapat lebih dari 700 di ujian simulasi. Gadis kecil itu tak sederhana. Pesta perayaan ini seharusnya memang untuk merayakannya. Kalau begitu, aku akan ikut. Bukankah tadi ada yang berkata tegas tidak mau pergi? Kenapa? Berubah pikiran lagi? Akhir-akhir ini Xiaoyan sering pulang ke rumah. Awalnya aku pikir untuk merawat kami berdua, dua orang tua sarang kosong ini. Ternyata setiap hari dia mengantar jemput gadis kecil di sebelah itu. Ternyata ada udang di balik batu. Jadi begitu Xiaoyan, kamu terhadap gadis kecil keluarga Su itu. Bukankah kita akan pergi ke pesta perayaan? Aku akan ke atas untuk berganti pakaian sebentar ya. Aduh, Laugao, ayo silakan duduk. Kakak Gaoyin, tempat dudukmu persis di sebelahku. Aku lebih suka menikmati hidangan yang ada di sisi sana. Hari ini kita merayakan putriku tersayang Jigi yang berhasil melewati nilai ambang batas universitas. Ayo Jigi, di saat-saat krusial terakhir ini, kamu harus berjuang keras. Iya Papa, aku akan melakukannya. Benar, jika nilaimu kurang memuaskan, jangan putus asa, ke depannya belajarlah dengan giat dari adikmu. Bagaimana bisa total nilai panas yang dihasilkan dari soal fisika terakhir itu 392? Apakah kunci jawabannya keliru? Nanti jika Ji kita telah diterima di Universitas Top, aku tidak bisa menjaganya. Bahkan jika dia masuk, dia dan aku tidak berada di fakultas yang sama, bagaimana aku bisa merawatnya? Kenapa semakin besar malah jadi pria blak-blakan? Ayo, bersulang. Ayo, Xiaoyan, ini tidak akan merepotkanmu sama sekali. Ji sekarang sudah sangat mengerti. Kamu hanya perlu menceritakan tentang sekolahmu dan menyemangatinya sedikit. Linsu sibuk dengan Universitas Top. Xiaoyan juga sangat sibuk. Apabila Ji membutuhkan sesuatu, cari saja kami. Ya benar, Laosung. Mengenai urusan anak-anak, sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Hahaha. Kalau begitu, mari kita mulai pestanya. Baik. Apakah ini adalah novel tentang orang kaya yang ditulis oleh orang miskin? Jika ingin masuk ke Universitas Top, kamu harus lulus ujian sendiri, tidak bisa menyumbangkan gedung, dan tidak bisa kuliah di luar negeri. Jika ingin informasi tentang sekolah, kamu harus bertanya pada tuan muda di sebelah. Maaf. Dia pasti sengaja melakukannya. Berani-beraninya dia menertawaiku di depan kakak Gaoyan. Linsu, Ji kami hampir menangis, dan kamu masih saja tertawa? Sungguh tidak berpendidikan. Nilaimu sendiri buruk. Hak apa yang kamu punya untuk mengolok-olok Ziku? Aku tidak mengolok-oloknya. Kamu iya. Kurasa kamu iri melihat keberhasilan Zi. Linsu, minta maaf pada adikmu. Su, minta maaf pada Zi, fokuslah pada hal yang benar. Biarkan Zi membimbingmu belajar. Bagus, dia membimbingku. Kalau begitu belajarku hancur. Kenapa kamu bicara begitu? Seberapa hebat kamu belajar dengan baik? Paman Su, setahu saya, nilai Suwang sungguh sangat bagus. Apa Paman dibohongi olehnya? Kalau begitu, apa Paman Su tahu berapa nilai yang diperoleh Suwang? Berapa nilainya? Paling-paling hanya sekitar 3 atau 400. Berasal dari daerah terpencil, seberapa bagus dia bisa belajar? Anda bisa. Meremehkanku, tapi tidak boleh meremehkan provinsi Shanhe kami. Kami bukan daerah terpencil. Apa yang kamu lakukan? Kakiku kesemutan. Aku kelepasan. Terlalu impulsif. Aku jadi takut. Maafkan aku. Provinsi Shanhe, kampung halamanku. Sudah beres semuanya, kalau begitu coba katakan sebenarnya berapa nilaimu dalam ujian itu.
Apakah kalian benar-benar ingin mendengar dariku? Sebenarnya, aku mendapatkan nilai 7. Kepala sekolah menelepon dari sekolah Z. Hahaha, sebenarnya nilaiku. Ziyi sangat berprestasi setiap kali gurunya sendiri yang menelepon. Halo, apa kamu bisa dengar suaraku? Sedang makan? Bagaimana kalau kamu keluar untuk mengangkatnya? Aduh, bagaimana caramu bicara? Keluarga Gao sudah bertetangga dengan kita bertahun-tahun. Apa yang tidak boleh didengar? Benar kan, Lau Gao? Benar, benar. Halo, apa kamu bisa dengar suaraku? Paman Su benar-benar murah hati. Hari ini kebetulan adalah pesta perayaan Ziyi. Jadi lebih baik kita menyalakan speakerphone dan mendengarkannya bersama. Hahaha, Direktur. Bapak Su, saya terus mencoba menghubungi Direktur Su tapi tidak tersambung, jadi saya menelepon Anda. Hasil ujian simulasi Suzy kali ini adalah 541 poin, yang berarti 3 poin di atas nilai ambang batas universitas. Hahaha, kepala sekolah, ini kabar gembira. Tadi saya mendengar suara Anda, saya kira Ziyi mendapat nilai buruk. Ada satu pertanyaan serius yang ingin saya ajukan kepada Anda. Suzy memberitahu saya bahwa Siwang adalah kerabat jauh yang tinggal menumpang di rumah Anda. Apakah itu benar? Saya harus mengetahui lebih banyak tentang Siwang. Mereka tidak membuat masalah lagi, kan? Kepala sekolah ini adalah keponakan kepala biro perpajakan. Aku tidak boleh menyinggungnya. Benar. Dia dibawa dari tempat terpencil. Karakternya mungkin ada sedikit masalah. Kepala sekolah, jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, katakan saja pada saya. Saya akan mendidiknya dengan baik. Apa yang sedang kamu katakan? Apakah Lin Siwangmu itu tidak baik? Dia kan hanya kerabat jauh. Dia bukan didikan keluarga Su kami. Keluarga Su membantah seperti itu di depan orang luar. Apakah dia sama sekali tidak peduli? Apakah kalian tidak tahu kondisi nyata Lin Siwang? Suji memberitahuku sewaktu Lin Siwang melapor bahwa belajar dan perilakunya tidak baik. Tapi nilai ujian simulasi Lin Siwang adalah 719, sangat teliti. Suzy takkan dapat nilai serendah itu. Tahu tidak, bila aku punya kartu as, tahun ini aku pasti jadi wakil kepala sekolah. Aku bahkan ingin kamu membujuknya pindah ke kelasku. Sayang sekali. Bagaimana ini mungkin? Didik Suzy dengan baik. Kalau bukan karena dia menjelek-jelekkan Lin Siwang, aku bisa jadi wakil kepala sekolah. Habislah, semuanya habislah. Aku mengandalkan 3 anak, menginvestasikan berbagai sumber daya padanya. Semua koneksi dan hubungan, baik di dalam maupun di luar, benar-benar hancur. Selanjutnya ini urusan rumah tangga kalian, jadi kami tidak akan ikut campur. Ma, aku belum kenyang. Suang, hei, kemarilah sebentar. Aku sedang sibuk makan. Katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Aku bisa mendengarnya. Kenapa nilaimu bisa jadi setinggi itu? 719. Kamu pasti menyontek. Kamu boleh meragukan kepribadianku, tapi jangan ragukan nilaiku. Kalaupun semua bukuku kuberikan padamu, apa kamu bisa dapat nilai 719? Aku. Bukankah sebelumnya kamu tidak punya uang untuk bimbingan belajar? Bukankah kamu sibuk bekerja sampai tidak fokus belajar? Tepat sekali. Karena itu, saya belajar sendiri dengan giat, mencari guru, dan memanfaatkan setiap waktu luang agar tidak menyia-nyiakan sedetik pun dalam belajar. Maaf kakak, saya tidak. Aku baru tahu kalau kamu sehebat ini. Aku juga dengar-dengar dari orang lain saja. Benar sekali. Ternyata, dibandingkan dengan Z, aku sama sekali tidak berarti. Kakak perempuan, aku sungguh minta maaf. Kakak kedua. Ya, aku tanya padamu, ini semua salahnya kan? Aku minta maaf, itu salahku. Tidak ada yang bermaksud melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu apa yang sedang aku bicarakan. Aku sudah hampir ngawur. Kenapa libatkan aku? Jika kamu tidak punya disiplin, tidak akan ada kekacauan hari ini. Kamu baik-baik saja? Apa ada tombol di tubuhmu? Apa kamu orang hebat? Maaf, aku yang salah menuduh kakak. Aku melukai wajahmu. Shen Yan, ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini sama sekali bukan kesalahanku. Shen Yan, jangan terlalu pusing memikirkan dirimu sendiri. Shen Yan, kumohon renungkan kembali kejadian hari ini. Maafkan aku, maaf.
Jika esai ujian masuk meminta Li Hua mengenalkan pertunjukan bagus ke teman asing, aku punya bahan yang bagus. Anak angkat menindas Nonasa? Belum cukup? Dia mau mengancam kita dengan botol. Jika peduli, aku hanya peduli pada yang layak diinvestasikan seperti Lin Suang. Bukan penipu yang menghabiskan banyak sumber daya, tapi tak berguna. Lin Ran, cukup. Jangan keras kepala lagi di sini. Kakak jangan marah. Anakku, semangat. Aku ikut. Suang, maafkan ayah. Baru hari ini ayah sadar betapa ayah telah mengabaikanmu. Sebenarnya, kamu adalah putri kandung ayah. Ayah sakit parah. Aku tak perlu maafmu atau cintamu. Sendiri lebih baik, belajarku lebih efektif. Ya, Suang, kau mendapat nilai tinggi 719. Kemampuan belajarmu luar biasa, memang putri kebanggaan ayah. Lalu bagaimana denganku? Bukankah ayah bilang aku adalah putrinya? Suang, apa pendapatmu tentang keluarga Gao, terutama Gao Ye? Menurutku kalian berdua cukup serasi. Apa yang Anda katakan? Aku siswa kelas 12. Kenapa mendukung pacaran dini? Bukan itu maksud ayah. Maksudku nanti kalian bisa cari kesempatan untuk lebih sering berinteraksi. Latar belakang keluarga Gao sangat bagus loh. Semua karena Lin Suang. Aku kehilangan kasih sayang ayah dan kakak Gao Ye. Dia pasti semakin membenciku. Apa ada hal lain? Kalau tidak ada, aku akan kembali belajar. Suang, itu ayah. Bagaimana kalau memindahkanmu ke kelas akselerasi guru-guru di sana? Tidak mau. Dulu aku tidak berpikir pria ini begitu hina. Tidak kusangka, sampai sekarang dia masih ingin memanfaatkanku untuk menjalin koneksi dengan Direktur Ren. Konyong, aku ini bukan orang yang terlalu baik hati. Sudah saatnya membuat mereka merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Ayah akan penuhi semua yang kamu butuhkan. Tinggal di asrama. Kataku, suasana belajar di rumah tidak baik. Jadi aku harus belajar. Aduh, bagaimana sih caramu bicara seperti itu anak ini? Apa yang kurang baik dari rumah kita? Di sekolah tidak ada yang menjagamu. Kamu kesepian. Baiklah, tapi kamu harus pulang seminggu sekali. Jangan lupa, kamu adalah keluarga Su, darah dagingku. Aku tidak akan cinta. Bagaimana mungkin aku bisa menyerah karena omong kosong, bermimpi saja. Oh, siapa di sana? Pintunya tidak dikunci. Silakan masuk saja sendiri. Untuk tujuan apa kamu datang ke tempat ini? Nanti sisakan pintu. Aku kembali bicara setelah menenangkan Zi. Baiklah, aku akan mencari Suzy. Dengan beberapa patah kata saja, dia sudah mudah dipermainkan. Seolah-olah aku ini anak berusia 3 tahun saja. Mau coba bermain-main denganku? Nona Lin, tolong tunggu sebentar. Tuan muda kedua sudah berpesan untuk berbicara dengan Anda. Tak disangka Nona Lin sangat kaget dan Tuan muda kedua jadi terus-menerus mendampingi Anda. Sudah semalam, apa mereka tak lelah? Aku harus segera daftar asrama. Aku pergi. Nona Lin, Anda sungguh tidak punya kesabaran. Karena telah berjanji pada Tuan muda kedua, bagaimana bisa Anda mengingkarinya begitu saja? Sungguh tidak sopan. Apalagi, jika Anda pergi begitu saja, apa yang akan orang katakan tentang keluarga Su kita? Dunia dan keluarga Su benar-benar gila. Kukira kepala pelayan ini normal, tapi tindakanmu ini berarti kamu sudah tak mau kerja lagi, kan? Ini demi nama baik keluarga Su. Keluar begitu, orang akan meremehkan keluarga Su. Aku belum ujian. Menahan keluarga Su sudah cukup. Lalu kamu siapa? Bisa-bisanya kamu memerintahku. Kalau tak mau kerja, banyak yang inginkan pekerjaan 30.000 sebulan. Suang. Nyonya. Suang, ada apa denganmu? Apakah dia baru saja memarahimu? Dia bilang, hubungannya dengan kakaknya semakin akrab. Aku cuma bisa iri di sudut. Waktu itu aku juga ikut bermain dengan mereka. Itu kan cuma pura-pura sedih. Siapa juga yang tidak bisa melakukannya? Siapa yang berani memberimu nyali untuk bicara omong kosong pada putriku?
Nyonya, kami tidak. Kulihat Zi rusak karena ajaranmu. Segera kemasi barangmu, ambil uangmu, lalu pergi dari sini. Kejadian di pesta perayaan kemarin pasti membuat Ibu Su merasa bersalah padaku. Aku harus memanfaatkannya. Nyonya, aku punya beberapa teman yang sepertiku. Anda bisa membiarkan mereka. Mereka sangat cekatan. Aku bersama mereka memulung botol, mencuci piring, dan melakukan pekerjaan kasar sejak kecil. Ini salah ibu, biarkan mereka semua datang. 50.000 sebulan sudah lebih dari cukup. Aku akan mengaturnya sekarang. Terima kasih Nyonya, aku pergi ke sekolah mengurus asrama. Halo, saya Lindsay Wang. Ya ampun, benar-benar Lindsay Wang. Benarkah Lindsay Wang? Oh, terima kasih. Kamu telah datang ke asrama kami. Sungguh membuat rumah sederhana kami menjadi bersinar karena kedatangan Anda. Kak, aku benar-benar sangat mengagumimu. Aku juga. Aku mau tanya, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan nilai 700? Meski berusaha, nilaiku hanya sekitar 620-an. Kalian ingin maju? Tentu. Kalau begitu, mulai hari ini, ikuti ritme saya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Hei, bangun, bangun. Sudah jam 5:01, cepat bangun dan belajar. Jack. Bangun, jangan tidur sebelum tugas selesai. Kok bisa tidur di usia kalian? Pergi sana. Kalian semua hendak pergi kemana sekarang? Aduh. Besok akhir pekan, mari manfaatkan liburan ini untuk simulasi ujian mandiri. Bagaimana? Sekarang aku baru sadar, nilai ratusan itu memang pantas kamu dapatkan. Aku benar-benar tidak sanggup. Siwang, kamu tidak pulang? Tidak. Baiklah, karena kalian sudah punya rencana liburan. Aku tidak akan memaksa kalian. Pergilah, aku mau lanjut mengerjakan soal. Dadah, pergi. Halo Siwang, kapan kamu bisa pulang? Kami semua sangat merindukanmu. Aduh, sekarang tekanannya besar sekali. Aku tidak ada waktu. Ji, kenapa dia bisa pulang hari ini? Kalian pikir saja berapa nilainya dan berapa nilaiku. Siwang, aku dan ayahmu berharap kamu bisa pulang. Kami sangat merindukanmu. Mau memaksaku dengan pemaksaan emosional keluarga? Aku tak akan mempan. Aku juga merindukanmu. Tapi mempertahankan nilai ini sangat melelahkan. Aku benar-benar sibuk belajar. Sungguh tidak ada waktu. Tapi belajar juga butuh istirahat. Lin Siwang, kamu keluarga Su harus pulang makan malam. Jangan sombong hanya karena nilai bagus, berani melawan orang tua. Gawat. Kenapa sampai menyusul ke sekolah? Aku harus mengorbankan waktu belajarku yang berharga untuk meladeni mereka berdua. Siwang. Siwang, lihat dirimu. Hidup susah apa yang kau jalani di sekolah. Di rumah ada Koki. Kenapa tak pulang? Ada Koki di rumah, tapi kau tak membawakanku makanan. Benar Siwang, pulanglah. Aku tidak mau pulang. Hari ini hari Minggu, besok sudah masuk sekolah, tidak perlu repot-repot begini. Pulang makan bukan mati. Itu belum tentu. Siapa tahu ada jebakan yang menungguku. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa dengan makanan mewah di rumah. Makan terlalu banyak bisa membebani tubuh. Aku makan ini saja sudah cukup baik. Kenapa kamu keras kepala? Dengan nilaimu, kamu pasti masuk universitas. Jadi lebih baik pulang dan dekati pemuda keluarga Gao itu. Oh, jadi ini rencana mereka? Siwang, maksud ayah adalah... Apa? Ini fase intensif ujian akhir SMA, dan kalian menyuruhku putus sekolah untuk perjodohan. Hanya karena mereka berkuasa, kalian menyuruhku menjilat mereka. Bukan begitu. Oh, bukan itu maksud Anda. Kalau begitu aku lanjut belajar.
Siwang, ibu tahu kamu marah pada kami. Asal kamu mau pulang, syarat apapun akan kami penuhi. Tidak, aku cuma mau belajar baik di sekolah, fokus ujian. Lin Siwang, ngambek ada batasnya. Jangan pikir kamu sudah merasa hebat. Kamu itu keluarga Su. Jika tidak mengakuinya, aku akan segera memindahkan domisilimu ke kota Shanhe, biar ibumu yang biayai. Jarang ada orang seusia paman yang kekanak-kanakan. Tak bisa seenaknya menyuruhku ujian di Shanhe. Apa maksud perkataanmu? Apa? Anda menyuruh saya berhenti sekolah dan kembali ke kota Shanhe untuk ujian? Tidak. Lin Siwang tidak boleh pindah sekolah. Dia satu-satunya siswa teladan yang bisa meraih nilai 700. Oh, ternyata ibu kepala sekolah. Ini salah paham. Benar, Bu Kepala Sekolah. Kami hanya ingin anak kami pulang saja. Kenapa pulang? Apa kalian diam-diam mau mengirimku ke kota Shanhe? Dengar, selama saya ada, kalian takkan bisa membawa Lin Siwang dari sekolah ini. Aduh, kami hanya... Tidak apa-apa, Bu Kepala Sekolah. Tidak masalah jika ini sedikit mengganggu waktu belajarku. Aku tidak akan jadi lesu, efisiensi belajarku juga tidak akan menurun. Apalagi sampai melewatkan kesempatan penyelamat hidup ini. Bagaimana bisa kalian, orang tua macam apa, memaksa anak sendiri tak belajar? Kalau nilai Lin Siwang turun karenanya, aku takkan biarkan kalian keluarga Su, pamanku di kantor pajak, kalian tahu itu kan? Coba lihat saja, kami tidak akan mengganggu belajarnya. Cih, kalian sudah ganggu dia lama. Aku bisa menulis banyak sekarang. Kalian ini munafik sekali, ya. Kalau benar-benar peduli pada anak, masa datang dengan tangan kosong. Murid Lin, jangan khawatir, fokus belajar. Jika ada kesulitan, cari saya. Baiklah, ayo bubar semua. Ya, saat kamu sudah cukup kuat, seluruh dunia akan mendukungmu. Aku tidak butuh cinta sok tahu dari ayah dan ibu Su. Lin Siwang masih muda tapi liciknya luar biasa. Sayang, apa maksudmu? Jika dia jadi siswa teladan, dia akan jadi pusat perhatian seantero negeri. Kalau orang tahu dia tak pernah kembali ke keluarga Su saat ujian, kita akan dicemooh. Perusahaan saingan bisa memanfaatkannya, dan harga saham kita bisa terdampak. Ayah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Seserius itu? Jika Siwang tak mau pulang, bagaimana? Tak ada kepala sekolah yang bertanggung jawab. Ayah, ibu sudah pulang. Zi, ayah ingin meminta bantuan darimu, putri kesayangan ayah. Tolong apa? Begini, kamu buatkan sendiri makanan bergizi. Besok sekolah mulai, Zi. Kamu antarkan ini langsung ke tangan Siwang. Hah, ada? Ji, besok kamu harus memberikannya langsung ke Siwang di depan teman-temannya. Kamu harus membangun hubungan baik dengannya agar dia merasakan kehangatan keluarga Su kita. Bagus. Ini makanan bergizi dari ibuku untukmu. Habiskan. Ingat budi baik keluarga Su. Balaslah di kemudian hari. Suzy, ini alasan baru untuk membuli. Makananmu tak pantas kuterima. Ambil kembali. Makan malamku sudah tiba. Ini dari ayah dan ibu. Kamu harus terima. Ingat kebaikan keluarga Su. Rupanya, mereka mengutus Suji untuk menjilatku karena gagal membawaku pulang. Sayangnya, dia tidak becus dan hanya membuat masalah. Kamu kenapa? Tentu saja engkau yang terlihat konyol. Ingat-ingatlah kebaikan keluarga Su. Mengapa aku tidak dapat mengingat kebaikan yang telah keluarga Su berikan pada Siwang? Lin Siwang, ingatlah baik-baik penghinaan yang telah kamu berikan padaku ini. Di kemudian hari, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat kepadamu. Ada.
Zi, putri kesayangan kami. Beraninya kamu mempermalukannya? Besok, hantarkan makanan ke kelasnya agar semua tahu kedekatan kalian. Apa aku akrab dengannya? Dia merebut identitasku, tiap hari pamer di depanku. Kenapa aku harus menjilatnya? Dan kamu, apa otakmu kosong? Kenapa merasa bisa memerintahku? Lin Suang. Kakak kedua sepertinya sama sekali tidak menganggapku keluarga. Sebaiknya aku tidak usah pulang saja. Kalau begitu si Wang camkan juga kata-katanya. Transfer Alipay berhasil 100.000 yuan. Syawang, semua orang pulang untuk belajar, kamu tidak pulang. Mengapa harus pulang? Ini sudah tahap akhir persiapan, bukan? Pulang sebelum ujian melanggar aturan langit di sini. Pulang bisa belajar lebih baik. Banyak teman menyewa guru privat untuk mendongkrak nilai. Kamu? Maaf, aku lupa kalau kamu. Tidak apa-apa, aku tidak mau pulang. Aku baik-baik saja di sekolah. Kalau begitu kami pergi dulu. Ya. Orang tuaku menyuruhmu pulang belajar. Oh, orang tuamu. Terima kasih banyak pada orang tuamu. Aku kerabat jauh. Tidak usah merepotkan mereka. Pulang sana, bermesraanlah dengan orang tuamu. Burung pergi. Aku sungguh tidak habis pikir. Apa yang ada di benak para pemuda zaman sekarang? Di sekolah itu kan sangat nyaman. Segala fasilitas tersedia dan bisa bertanya kepada guru kapan saja. Untuk apa pula mencari guru privat? Benar-benar membuang-buang uang saja. Lin Siwang, kini bukan saatnya bagimu untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Ujian masuk universitas akan segera tiba. Jadi, tetaplah semangat dan berjuanglah sekuat tenaga. Cing-cing, akhirnya kau meneleponku. Apa kabarmu? Syawang, aku menjemputmu. Bawakan hotpot. Benarkah? Aduh, Syawang. Kamu ini sungguh-sungguh terlalu mendramatisir. Makanan yang kubawakan untukmu sampai-sampai hampir tumpah. Aku sangat merindukanmu, Cing-cing sayang. Sudah, aku di sini. Jangan menangis. Ujian masuk universitas sudah dekat. Nanti keberuntunganmu hilang. Astaga, astaga. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Untuk menjagamu, mahasiswi hebat. Sebentar lagi ujian. Masa tak ada yang semangati? Kamu bahkan membawakan makanan untukku. Cing-cing sayang, kamu sungguh baik. Aku jadi terpesona padamu. Tentu saja, makanan luar tak bersih. Kini, kesehatanmu penting. Sebelum kau, serahkan urusan makanan padaku. Ya. Cing-cing sayang, kenapa kamu baik sekali? Bodoh, jangan menangis lagi. Aku sudah siapkan Cheongsam, nanti aku jadi orang tua paling keren di sana. Lalu, pekerjaanmu? Kamu adalah mahasiswa pertama dari panti asuhan kita, bahkan mungkin akan jadi juara gaokao. Pekerjaanku yang rendahan ini tidaklah begitu penting. Lagi pula, bukankah kamu pernah bilang akan menafkahiku kelak? Anggap saja ini sebagai investasi awalku. Ya, lihatlah, aku, Lin Siwang, tak pernah kekurangan cinta sejati. Syawang, sekarang kamu istirahatlah yang tenang. Aku akan kembali sebentar lagi untuk menemuimu. Baguslah, begitu Lin Siwang masuk, aku akan terkunci. Gedung ini hampir kosong. Siapa yang akan datang menolongnya? Su Ziyi benar-benar jahat dan keji. Lin Siwang, inilah balasanmu karena telah menggangguku. Sebaiknya kamu setengah mati ketakutan, pikiranmu terpecah belah sehingga tidak fokus untuk menghadapi ujian masuk universitas dan akhirnya terpaksa tinggal di desa terpencil. Aku, mengingat Suzy telah memberikan restu dan dukungan seperti ini padaku, maka aku harus membalasnya dengan upaya terbaik. Hah? Kenapa tidak ada pergerakan atau suara sama sekali? Hah? Bukankah pintu ini seharusnya sudah terkunci?
Tunggu sebentar, aku akan mengantarkannya untukmu. Suji? Lin Siwang, dasar kau wanita tidak tahu diri. Cepatlah kemari. Apa maksudmu? Lin Siwang, kau wanita jalang. Aku sedang beruntung besar sekali. Lin Siwang. Siwang, aduh syukurlah aku akhirnya berhasil sampai di sini. Aku terkejut. Apa yang sudah sampai? Kartu tanda penduduk baru alamat Beijing. Diurus setelah pindah domisili. Sudah di rumah Su. Aku akan ke sana sekarang agar Suji tak mengakalku. Hati-hati di jalan. Aku masakkan sup. Cepat pulang dan minum. Aku sangat berharap tidak bertemu dengan anggota keluarga Su. Hanya tersisa 3 hari sebelum ujian masuk universitas. Aku tidak ingin membuang-buang waktu dengan obrolan basa-basi bersama mereka. KTP ku. Siwang. Wah, kebetulan sekali. Sekarang baru tahu mau pulang memohon agar kami mengantarmu ujian, mimpi saja. Oh, jadi kamu datang untuk mengantar ujian. Tempat ujian Ji jauh darimu. Kamu pintar dan mandiri, Zi manja. Aku khawatir. Bagaimana kalau kakak keduamu saja yang... Aku tak mau. Dia mengurung Zi di asrama sampai guru mengetahuinya. Dasar wanita jahat. Lalu coba tebak kenapa bisa tertukar. Usaha tidak berhasil malah rugi. Lin Siwang, kau juga harusnya belajar. Kami takkan mengantarmu ujian. Kasihan sekali aku. Iya, sendirian kan tidak aman. Bisakah kamu memberiku sedikit uang? Uang pun tak diberikan. Baiklah, kalau begitu, terpaksa aku harus tidur seadanya di tempat parkir dekat lokasi ujian selama beberapa malam. Namun, kartu bankku sudah menerima transfer sebesar 50.000 yuan. Ini untuk tante, aku akan buatkan sup lagi, 2 mangkuk telur, minum yang banyak. Ujian besok lancar, jangan gugup. Oh, ya, ini, aku taruh di depan pintumu, pasti tidak lupa. Oh, aduh, aku harus menyiapkan alat tulis. Ballpoint hitam 0,5 mm, pensil, penghapus, penggaris, kartu peserta ujian, KTP, dan pensil gambar. Xiaowang, besok kamu jangan sampai gugup, ya. Kalian 8 kali bilang jangan gugup, aku sama sekali tidak gugup. Bagus jika kamu tidak gugup. Cepat sini duduk dan istirahat. Cepat selesaikan. Besok hujan, aku siapkan payung. Juga beberapa contoh soal. Ini untukmu. Jika ada masalah di jalan besok... Ya, benar. Xiaowang, besok jangan gugup. Semua sudah kuatur. Sudah, janganlah khawatir. Persiapanmu sudah cukup matang. Ilmunya pun sudah tersimpan di dalam benakku. Besok, kita pasti akan berhasil. Xiaowang, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang dan bersinar. Bukan maksudku, kita semua pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang dan bersinar. Anak-anak, tulis nama dan nomor ujian dulu. Jangan mulai menjawab sebelum bel berbunyi. Selamat ya. Ayo masuk. Aku harus keluar dan bersembunyi sebentar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak terlalu buruk kok. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Oh, kenapa kalian semua tiba-tiba datang ke sini? Apa kau lupa? Xiaowang yang menyuruh kami jadi pembantu di keluarga Su. Mereka ada pesta perayaan. Kami libur. Jadi kami kemari. Kami sangat berterima kasih padamu. Gajinya besar. Bagaimana kalau kami traktir makan? Ayo. Aku terima. Ayo pergi. Hai kak, kamu cantik sekali. Apakah kamu siswa ujian seni? Bisa, tapi jangan lama-lama. Bolehkah aku wawancarai kamu nanti? Tentu saja. Xuan kok belum datang? Zia, sudahkah kamu beritahu dia tentang pesta perayaan keluarga malam ini? Sudah ku bilang, Ayah. Tapi kakak tidak mau pulang, malah memarahiku. Katanya dia tidak peduli dengan keluarga Su. Ayah, apakah kakak membenci keluarga Su?
Dan juga kakekmu. Memangnya keluarga Su itu apaan sih? Karena dia tidak mau kembali, ya sudah biarkan saja. Maka malam ini adalah acara pesta perayaan yang khusus untuk keponakanmu. Bangun. Ada apa? Kita harus kembali ke Shanghai hari ini. Pesawatnya ditunda. Anak-anakku, aku sangat merindukan kalian. Jinyin semoga sukses. Kacang kecil, cepatlah bangkit. Aku membawa hadiah untuk semua orang. Ayo, bicarakan ini, bicarakan ini. Mari kita semua bersulang bersama. Lihatlah kepalamu itu penuh sekali dengan krim. Mama Yanzhou, tolong bersihkan semua ini. Bagus. Aku tahu Siwang akan sukses besar nanti. Siwang, nama yang bagus. Nenekmu pasti menyuruh orang lain yang memberi nama ini. Dia bilang kamu diberkati. Dia langsung menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Tidak mau melepaskanmu. Dia bersikeras. Dia ingin ikut neneknya. Neneklah yang membesarkan dan membiayai pendidikanmu. Seandainya nenekmu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga melihatmu sekarang. Oh, Siwang. Sekarang tidurlah dengan nyenyak. Nanti saat kamu terbangun kembali, kamu sudah akan tumbuh besar. Mengabdi pada dunia adalah tujuanku. Provinsi Shanhe adalah rumahku. Aku tumbuh dalam cinta tulus, sangat bahagia. Terima kasih atas cinta ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Aku putri kecil paling bahagia. Wow, sungguh bergelimang harta. Aku sungguh mendambakan kehidupan seorang putri kecil. Itu adalah impianku. Cantik sekali, berikan aku satu gaun. Kalau diuangkan juga boleh. Haha, aku angkat tangan deh. Terdengar. Maki saja aku, tapi bayar. 50.000 yuan masuk. Demi uang, aku enggan memaafkan si Leer. Mama Yanzhou, Jing, aku punya uang. Ayo liburan. Cepat, ayo kita jalan-jalan pakai mobil bersama. Oh, astaga. Cepat. Ini, hasil akhirnya 5.631. Pastikan kamu tidak salah menghitung. Ya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Peringkatmu telah masuk dalam 50 besar di seluruh provinsi ini. Sangat keren sekali. Ya Tuhan, Xiaowang, kamu sungguh hebat sekali. Siwang, kamu tidak mengecewakan harapan nenekmu sama sekali. Hasilnya sudah dicek. Ji, semangat. Ya Tuhan, aku tidak berani lihat. Kalian bantu aku lihat. Lulus? Lulus di atas standar universitas peringkat atas tahun lalu. Namun nilainya hanya 10 poin lebih, sulit masuk universitas peringkat atas. Ayah, maafkan aku. Seharusnya aku berusaha lebih keras lagi. Ayah, Zi sebelumnya dikurung semalaman, dia bisa mendapatkan nilai seperti sekarang sudah sangat bagus. Betul sekali, Zi sudah sungguh-sungguh berupaya keras. Kita belum tahu bagaimana hasil nilai Siwang nanti. Jika keluarga kita punya juara ujian masuk, keluarga besar akan menghargai susu. Bagaimana kalau kita telepon Siwang? Dia juga keluarga kita. Apa yang ayah katakan memang benar. Saya pun juga turut merasa khawatir akan keadaan kakak perempuan saya.
Siwang sudah cek nilai, bagaimana? Apa lebih dari 700? Sudah tahu, aku tidak bisa lihat nilainya di sini. Ini kenapa tidak terlihat? Apakah ada yang salah? Kakak, apakah mungkin kamu lupa menempelkan stiker identitas peserta? Jadi tidak ada nilainya. Apa? Mulut anjing tak bisa keluarkan gading. Hei, bagaimana caramu bicara dengan keponakanmu? Jangan karena nilaimu jelek, kamu lampiaskan ke keponakan kami. Aku tahu orang dari Udik sepertimu. Begitu ujian besar pasti gagal. Ci, kamu yang gagal, seluruh keluargamu gagal. Ya ampun, kakak, kok bisa bicara sekasar itu? Jauh lebih baik dari niat baikmu yang palsu. Hei Siwang. Keluarga Su tidak ada yang berwawasan. Nilai saya disembunyikan. Tahu artinya? Saya 50 besar seprovinsi. Mengerti? Suji pasti hanya lewat batas universitas peringkat atas. Saya ragu saya benar-benar anak keluarga Su. Kenapa kecerdasan kita berbeda? Apa itu? Siwang, menurutmu dengan nilaimu itu, apa kamu bisa jadi juara? Aku tidak ingin berbicara lebih lanjut dengan kalian. Aku khawatir kebodohan bisa menular. Ada apa? Siwang, aku nih, ayo sini lihat. Soalnya sudah keluar, langsung daftar. Xiaowu, lihat di luar. Wartawan masih menunggumu. Kenapa harus sembunyi? Aku akan wawancara, tapi tidak sekarang. Oh? Aku sedang menanti saat yang tepat untuk melakukannya. Itu Siwang, wawancaranya Siwang. Dia juara nasional Kota Jing. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka Lin Siwang sungguh adalah juaranya. Keluarga Su melahirkan juara ujian nasional, ini berkah bintang wencang. Halo. Siwang, kali ini selamat untukmu. Ayah sungguh bangga padamu. Aku tahu ada urusan lain. Siwang, kamu sedang sangat populer di internet sekarang. Bagaimana kalau kita undang wartawan lagi untuk wawancara? Di rumah kita, keluarga Su, agar seluruh rakyat negeri ini bisa melihat betapa luar biasanya keluarga berprestasi akademik kita. Aku memang menunggu telepon dari keluarga Su. Boleh. Tapi bukan di rumah keluarga Su, melainkan di provinsi Shanhe. Siwang, kamu ini kenapa? Kamu adalah anak dari keluarga Su. Wawancaranya seharusnya diadakan di rumah keluarga Su. Benar, Siwang. Apalagi kamu adalah juara dari kota Jing. Wawancara di provinsi Shanhe. Kedengarannya aneh, kan? Oh, kalian tidak mau datang? Kalau begitu aku wawancara sendiri, tanpa kalian. Jangan-jangan. Kalau begitu kita wawancara di provinsi Shanhe. Ayah akan beli tiket sekarang juga. Terbang malam ini ke provinsi Shanhe. Cepat, kalian semua bergerak, bersiap-siap, kemasi barang. Segera terbang ke provinsi Shanhe. Ayah. Kak, keterlaluan. Dia bolak-balik sendirian. Sungguh orang tidak berguna. Jangan bicara sembarangan. Jangan bicara omong kosong di depan Siwang. Ayah, mengapa kau membentakku? Kamu ini sama sekali tidak pengertian. Siwang lulus sebagai juara itu urusan besar keluarga kita. Apa salahnya kita sedikit repot? Kenapa kamu masih marah-marah? Benar-benar keterlaluan. Ibu, coba lihat ini. Ziyuan, ayahmu juga mengambil kesempatan ini untuk promosi keluarga Su. Soal dirugikan, kita bahas nanti. Ya, pergilah, kemasi barang-barangmu. Tidak mau. Jika tak mau, tinggallah di rumah. Ayah ibu tak pernah begitu padaku. Semua karena wanita murahan Lin Siwang itu. Ini tidak benar. Ada yang salah di sini. Aku tidak bisa menerima ini. Jangan menangis. Aku lihat mereka kasihan padamu. Kalau itu bukan salahku, apakah ibu tidak akan menyukaiku lagi? Aku menjadi juara umum di ujian keempat, tapi ibu tetap tidak akan menyukaiku. Bukan. Bukankah semua orang tidak akan berhenti menyayangimu? Dia hanya tidak mau. Kau bilang kau sudah tahu itu. Aku sudah tahu sejak lama. Di dalam hati ayah, aku tidak bisa dibandingkan denganmu sama sekali. Aku takut jika itu terjadi, ayah tidak akan mau memberitahuku. Kau itu seperti mereka.
Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Bagiku, kamu adalah yang paling istimewa dan tak tergantikan. Kamu selalu menjadi yang terbaik di mataku. Ya, aku sangat mencintaimu. Aku tidak hanya melihatmu sebagai adik perempuanku, tapi aku benar-benar mencintaimu. Karena udara di sini sungguh buruk. Aku harus beli pembersih udara nanti. Kenapa aku harus menyuruh istriku membeli yang terbaik untukmu? Kenapa di mana-mana ada debu? Menyebalkan sekali tempat jelek ini. Kalau tidak tahan, pergi saja. Kenapa berpura-pura jadi orang kaya? Kenapa mereka menunjuk-nunjuk kalian begitu? Siapa? Kamu benar sekali. Kami memang terlalu berlebihan. Jangan marah ya. Tidak. Bagaimana kalau malam ini tidur saja dengan ibu? Ibu punya banyak sekali yang ingin disampaikan padamu. Sungguh, jika kau memiliki kemampuan, semua yang kau rasakan di sekitarmu adalah niat baik. Tidak perlu 3 hari. Kemudian, akan ada wawancara di panti asuhan. Jadi jangan sampai kau terlambat ya. Hei, Siming. Aduh, cepat, Mei sudah tiba. Sini sayang, ayo lihat daging yang ini. Oh, kamu sudah tiba. Pakaian kalian sungguh mewah sekali. Su, bukankah ini wujud dari betapa kami menghargai kehadiranmu? Bagaimana kalau kamu juga mengenakan gaun formal? Aku tidak punya pakaian semacam itu. Kalau begitu, akan kubelikan sekarang juga dan minta kurir mengantarkannya kepadamu nanti. Oh, jadi begitu. Kamu mengenakan sepatu ukuran berapa? Sepatu khusus berkuda itu? Anggap saja cocok untuk menunggang kuda. Haha, mungkin kamu juga menyukai warna ungu dan kuning. Kamu tidak perlu repot-repot membelinya. Aku tidak terlalu membutuhkannya. Justru yang diperlukan adalah hal yang tidak masuk akal seperti ini. Oh Su, bibimu sudah tiba. Ayo ikut denganku. Aku ingin memeluknya. Ayo, lalu berapa lama lagi kita harus menunggu? Tidak perlu menunggu, kita hanya menabrak Lindsay. Keluarga bisa mewawancarai kami terlebih dahulu. Baiklah, mari kita mulai dengan kami bertiga. Halo para penonton yang budiman, saya adalah manajer umum cabang perusahaan Grup Su. Produk-produk Su memiliki kualitas bagus dengan harga terjangkau, jadi silakan membeli saham kami. Anak-anak saya juga sangat luar biasa. Putra sulung saya terlibat bisnis perusahaan sejak usia 18, putra kedua saya akan debut. Nama saya Sumingi, mohon ingat nama saya dan dukungannya. Oh, dan putri bungsu saya, Suji, sejak kecil berpendidikan dan bijaksana, menguasai 4 seni klasik. Tidak menarik. Pak, tolong fokus perkenalkan Lin Siwang. Baiklah, Lin Siwang pun sangat mengerti dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Ji. Ji kami itu, dia sangat perhatian pada semua orang. Kau pikir kau bisa jadi pusat perhatian dengan wawancara ini? Berada di puncak kontroversi. Kau sudah kembali. Tidak besar. Halo, saya Lin Siwang, juara umum. Keluarga apa? Siwang kami yatim piatu sejak kecil. Benar, Siwang tumbuh besar di panti asuhan. Ini teman-teman panti asuhan saya, juga keluarga saya, dan ibu panti. Prestasi saya saat ini tak lepas dari bantuan mereka. Dan saya juga berterima kasih pada nenek saya yang telah meninggal. Karena mereka, saya bisa meraih hasil sebaik ini. Terus terang, mengapa Anda tidak menyebutkannya? Kasihan sekali kamu. Sangat pekerja keras. Apa kamu tidak tahu? Semuanya sudah terbongkar. Dialah putri kandung keluarga Su yang sebenarnya. Lihat, sang juara umum, putri kandung. Tapi keluarga Su ini tetap memihak pada putri palsu itu yang terungkap melakukan perundungan teman sekelas dan diskriminasi terhadap orang miskin. Semua ini salah ayah yang memaksa ikut wawancara itu. Sekarang lihat, kita semua dihujat habis-habisan. Setiap hari ada puluhan paparazzi mengintai di depan pintu. Aku bahkan tidak berani pergi belanja. Orang-orang bodoh itu menyebutku anak jelek kapitalis, benar-benar buta. Gara-gara masalah ini, perusahaan
Meskipun sudah kuduga, selamat ya, juara umum Lin. Terima kasih. Sudah tahu mau mendaftar ke universitas mana. Perlu aku rekomendasikan kampusku? Ada banyak keuntungannya loh. Targetku selalu Universitas Qingbei. Tidak pernah berubah. Aku suka caramu yang percaya diri. Sangat menawan. Hah, benar. Aku juga. Aku sangat suka diriku yang percaya diri. Sekalipun aku tidak ke Universitas Qingbei, mereka pasti akan mencariku. Meskipun kamu memilih Qingbei, sembunyikan dirimu baik-baik ya. Jangan sampai direkrut oleh universitas lain. Kamu kira aku meneleponmu dari mana? Sini Lin, buah ini sudah kucuci. Makanlah pelan-pelan. Makanlah, nikmati. Butuh sesuatu? Kirim pesan, segera kuatur. Terima kasih Pak, sama-sama. Dengar, aku sudah diawasi ketat oleh kantor penerimaan mahasiswa Universitas Qingbei. Sebelum waktu pendaftaran berakhir, kurasa aku tidak akan bisa meninggalkan suite presiden ini. Aku sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian masuk perguruan tinggi ini. Dengan tekad seperti itu, apapun pasti akan berhasil. Jadi, bukankah grup Su sudah dalam genggamanku? Ini. Suamiku, apa itu gerombolan preman? Mereka tidak akan menyerbu masuk, kan? Bagaimana ini mungkin? Tidak, itu tidak akan terjadi. Kakak, tolong lihat sebentar. Itu Tuan Su, ayah, ada yang datang membawa orang. Bagus sekali. Kau datang untuk membantu kami menyelesaikan berita negatif ini. Keluarga utama akhirnya mengutus seseorang. Kami bersedia bekerja sama sepenuhnya untuk mengatasi krisis ini. Bekerja samalah. Serahkan stempel perusahaan, bukti kepemilikan saham dari 18 anak perusahaan, dan semua bukti alokasi keluarga utama. Ya, untuk apa kamu butuh semua ini? Jangan banyak bicara. Jika kalian tidak mengambilnya, orang-orangku akan melakukannya sendiri. Kau adalah Suji, kan? Karena jejak kejahatanmu yang tak terhitung jumlahnya, reputasi keluarga Su telah runtuh. Hancur, tercemar nama baiknya, dan jadi pemicu krisis. Dengan keputusan keluarga utama, kau dikeluarkan dari keluarga Su. Ini dokumen resminya. Su mengeluarkanku. Hei, kenapa putra sulung yang bergabung pergi? Kita berdua adalah bagian dari keluarga ini. Kamu dan kamu juga dikeluarkan dari pimpinan perusahaan dan harus mulai dari bawah. Jika tidak menerima, boleh keluar dari keluarga Su. Ini menimpa saya dan Suji. Dia adalah jantung hati yang paling saya sayangi. Suamiku, meskipun keluarga utama telah mengambil alih saham, anak perusahaan masih di tangan kita. Selama kita sekeluarga bangkit kembali bersama, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Anak perusahaan? Benar. Jika anak perusahaan dikelola baik dan keluarga utama menghargai kita, pasti bisa bangkit. Kau benar. Baguslah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Sini, minumlah obat ini. Ziyi, dia benar-benar terpukul dan sangat terguncang. Aku harus pergi menjenguknya sekarang. Kakak, mengapa keluarga utama menghukumku? Ini bukan kesalahanku, melainkan perbuatan Lin Siwang. Ziyi, sebenarnya aku cukup senang kamu dikeluarkan dari keluarga Su. Apa-apaan ini? Kakak, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Masih memanggilku kakak. Kamu bukan lagi Tuan Su, dan aku bukan kakakmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sungguh tidak mengerti. Ziyi, kau bukan anak kandung keluarga Su. Kita tak sedara. Maukah kau bersamaku? Kamu bercanda, kan? Bicaralah, kamu hanya bercanda, kan? Jawab. Aku tidak bercanda. Shu Jing, dia ini adikmu. Dia bukan adikku, tak punya hubungan darah. Lin Siwang adalah adik kandungku. Aku tak pernah menganggap Ziyi sebagai adik. Kak, jangan bicara begitu, ibu sudah tidak tahan. Ziyi, aku mencintaimu. Kamu bukan Su, kita tak sedara. Kita bisa nikah, kita bisa saling mencintai.
Kamu harus menyelamatkan dia. Bawa uang itu. Apa yang akan kamu berikan pada Zi mulai sekarang? Bu, jangan keras kepala. Zi bukan dari keluarga kita. Kalian tak bisa merampok kami. Merampok? Apa yang kalian lakukan? Idu. Apakah kita akan pergi ke museum terlebih dahulu atau ada rencana lain yang lebih mendesak? Siwang, aku tahu kamu akan datang ke ibu kota sebelum semester dimulai. Aku sedang tidak enak badan. Bisakah kamu datang menemuiku? Jaga diri. Anakku, apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu pernah benar-benar tulus dan sungguh-sungguh kepada kami? Nyonya, apa aku pernah memanggilmu ibu? Kalau saja dulu aku melindungimu dengan baik, tidak membiarkanmu tertukar. Nyonya, sesungguhnya saya berterima kasih atas kelalaian Anda. Karena tertukar saat lahir, saya tidak salah jalan. Jika Anda membesarkan saya, mungkin saya akan seperti mereka bertiga, mendiskriminasi rakyat pekerja, dan memiliki moral rusak. Justru kemiskinanlah yang memberi saya tekad kuat untuk maju. Itu membentuk Lin Siwang hari ini. Seharusnya kamu bernama Zi. Itulah nama yang sebenarnya untukmu. Apakah kamu ingin mengembalikannya? Siwang adalah nama yang diberikan nenek kepadaku dengan seluruh kasih sayangnya dan juga merupakan doa serta harapan tulusnya padaku. Jika tidak ganti nama, tidak bisa mewarisi keluarga Su. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Su. Kamu pikir bisa menyingkirkan kami, seluruh keluarga Su? Mungkin saja, aku akan memakai kekuatanku sendiri untuk mengambil alih keluarga Su, membawa serta kasih sayang nenek, dan berdiri tegak di puncak. Ah, ayah, mengapa ayah duduk di sini? Zi, kita disisihkan keluarga utama. Jika begini terus, anak perusahaan pun tidak akan sanggup bertahan. Zi, meski bukan putri kandungku, ku besarkan kau seperti putri raja yang lembut dan anggun. Bahkan jika belum menikah, aku tetap mengizinkanmu tinggal di rumah. Suji, dia menikah. Keluarga Su menjodohkannya dengan pria mana? Su Shu menikahkan Suji dengan orang kaya baru demi perusahaan. Kakak kedua Su menemui Tuan Liu untuk membatalkan pernikahan. Kakak tertua Su menculik Suji di pernikahannya. Kakinya dipatahkan orang Tuan Liu dan cacat seumur hidup. Oh, mengerikan sekali. Untungnya aku dibesarkan oleh nenek kandungku. Soal lain saja. Bu, setelah kerjaanmu selesai, cepatlah kembali bekerja. Baik, Lin. Lanjutkan, tawarannya bisa lebih rendah. Presdir Lin, rapat sore ini. Batalkan, ada urusan penting. Presdir Lin ini. Ini sudah kukirim ke emailmu. Presdir Lin, ini acara wakil Su. Baik, sudah saya pahami. Kau begitu menyukaiku, kenapa? Kamu tahu sendiri, perusahaanku akan go public. Aku sangat sibuk. Apa keluarga Su mau dijual padaku? Bisa tinggalkan sedikit. Kau bisa menunggu sampai keluarga Su tak bernilai, lalu kau kembali memohon padaku. Baiklah, bangun, bangkit, dan bertindaklah. Nifeng, kamu hebat. Yakin tidak mau kerja sama denganku?
Kamu tahu jawabanku hanyalah penolakan. Aku tak pernah pertaruhkan nasib, karier, dan kekuasaan lebih buatku terobsesi dari cinta.